Assalamualaikum Bunda Sera. Wah, ada apa ini? Mengapa Bunda Sera merengut? Waalaikumsalam Bunda R. Sepertinya saya perlu diskusi dengan Bunda R. Mengapa kita sudah bersemangat mengajar, namun hasilnya masih 50% siswa tuntas belajar? Dengan senang hati kita berdiskusi, sama halnya ilmu yang diperoleh dari pendidikan guru penggerak, yaitu kita perlu berkolaborasi untuk merefleksi dan memperbaiki kualitas belajar yang berpusat pada murid Bun. Hal ini disampaikan dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Oh iya ya, beliau Bapak Pendidikan Nasional yang terkenal dengan semboyan Ingarso Suntolodo. Kita harus menjadi teladan di depan siswa. Ing Madyo Mangunkarso, kita senantiasa memberikan motivasi atau semangat di samping siswa. Tutwuri Handayani, kita mendorong mereka dari belakang agar mereka semakin terdepan akhlak dan kecerdasan mereka. Benar Bunda Sera, selain itu pemikiran Ki Hajar Dewantara memiliki konsep merdeka belajar, yaitu perancangan pembelajaran sesuai karakteristik yang dimiliki oleh setiap siswa, juga kebutuhan yang berbeda setiap siswa. Konsep kedua, pendidikan bertujuan untuk menuntun siswa, bukan pendidik menuntut siswa, bukan memaksa kehendak pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik diibaratkan seorang petani dan siswa adalah bibit. Sebagai seorang petani, kita harus bisa merawat bibit ini agar bertumbuh dengan baik. Kalau sebutir jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air, dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari Bapak Tani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan keadaan tanahnya tidak baik, atau tempat jatuhnya biji jagung itu tidak mendapat sinar matahari atau kekurangan air, maka biji jagung itu walaupun dasarnya baik, tidak akan dapat tumbuh baik karena pengaruh keadaan. Sebaliknya, kalau sebutir jagung tidak baik dasarnya, akan tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya oleh Bapak Tani, maka biji itu akan dapat tumbuh lebih baik daripada biji lainnya yang juga tidak baik dasarnya. Selanjutnya, pendidikan adalah taman bermain. Hal ini sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Oleh karena itu, kita bisa membuat proses pembelajaran menjadi beragam, seperti mengajak mereka belajar sambil bermain dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Contohnya, bermain peran, percobaan, atau simulasi. Wah, mulai saat ini kita harus bergerak dan menggerakkan untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid yang sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara ya Bun. Mari kita semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Semangat Bunda Sera. Oke Bunda Erisa, semangat. Ada lagi ilmu yang diperoleh pun. Kita sebagai pendidik perlu berkolaborasi juga dengan orang tua mereka, karena diingatkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Betul itu, anak pas
masih sangat membutuhkan peran orang tuanya. Bunda R, bisa jelaskan apa yang dimaksud Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam dari alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tuanya. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah ataupun Indonesia Timur. KHD juga menggunakan kata barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita pilih. Namun, selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Sosial budaya terdapat kearifan lokal yang merupakan sebuah ruang interaksi yang melibatkan pola hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan fisiknya. Masyarakat suku Pasir merupakan salah satu subsuku Dayak yang menetap di wilayah kota Balikpapan, Kabupaten Pasir, dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mereka masih melaksanakan berbagai ritual yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Salah satunya yang masih dilestarikan oleh suku Pasir adalah tradisi Nondoy. Festival Nondoy merupakan ritual bersih-bersih kampung yang memang sejak dulu dilakukan oleh leluhur suku Pasir agar diberikan keselamatan, kesejahteraan bagi masyarakat. Makna bersih-bersih kampung atau mensucikan kampung juga dimaksudkan agar menjauhkan masyarakat PPU dari bencana. Festival Nondoy ini biasanya dilakukan dengan pemasangan jitang atau gelang yang wajib dipakai oleh mulung atau pemimpin adat selama kegiatan tersebut. Pakaian adat Balikpapan yang dikenakan terlihat pada gambar adalah baju takwo. Berikut gambar pakaian adat Balikpapan, yaitu baju takwo yang dikenakan saat Festival Nondoy, Festival Bersih-Bersih Kampung. Terima kasih kepada semua elemen masyarakat, semua stakeholder, organisasi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan semua elemen yang turut serta berkontribusi sehingga Balikpapan untuk kedua kalinya meraih Adipura Kencana tahun 2024 ini. Wali kami siap membersihkan Balikpapan.
kita, supaya sehat, bersih dan indah. Kita jaga bumi kita tercinta. Kita bikin Balikpapan bersih dan nyaman, guys. Jangan kau buang sembarangan, jangan kau buang sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, itu lebih baik. Balikpapan kota bersih dan nyaman. Buang sembarangan, sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, itu lebih baik. Ayo kita bersihkan lingkungan kita dan manfaatkan semua. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sangatlah bagus, yang mana kita sebagai tauladan bagi anak didik, di mana kita selaku pendidik harus membimbing dan mendidik anak sesuai kodrat dan zamannya, dengan menuntun perilaku anak agar berbudi, pekerti, luhur, dan mulia, baik itu di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat. Namun, hal ini menjadi tantangan bagi saya menghadapi siswa yang mempunyai latar belakang masalah sosial yang begitu kompleks, baik dari faktor orang tua yang tidak mendukung pendidikan maupun faktor sosial ekonomi. Peserta didik saat ini berada pada zona nyaman. Bagaimana cara untuk menumbuhkan semangat belajar mereka untuk bisa menjadikan anak-anak yang bernalar kritis, kreatif, dan nantinya bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara sendiri. Solusi penerapan pemikiran KHD Ki Hajar Dewantara yaitu guru rajin mengikuti pelatihan untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman mendasar tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Salah satunya mengikuti pendidikan guru penggerak dengan harapan bisa menghasilkan karya-karya pembelajaran inovatif agar murid merasa lebih bersemangat dan senang mengikuti pembelajaran. Juga terutama murid dapat mengembangkan potensi nilai luhur budi pekerti dari guru-guru yang teladan bagi mereka.